disampaikan ya. Yang jelas konsep 3 pilar PAM ini saya sangat tertarik dan terus saya akan mendukung Pak Teguh. Walaupun yayasannya nanti tidak terbentuk gitu. Ya, karena tadi kan ada statement Pak Teguh. Perlu ada kan gitu ya. Kalau perlu ya lanjut, kalau enggak ya tidak masalah. Karena pada prinsipnya yang paling penting ini kegiatan yang berjalan. Berikutnya teman-teman sekalian, pertemuan ini luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kita ingin berbisnis itu ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Ya. Pertama itu integritas. Integritas ini adalah kepribadian yang baik-baik, gitu. Jujur, kerja keras, ingat, tidak suka mudah menyerah seperti Pak Agus ini. Kan jatuh bangun juga Agus ya. Ya. Itu namanya integritas. Yang kedua networking atau jaringan. Kita punya barang bagus banyak, tidak punya jaringan mau dijual kemana. Yang ketiga baru finansial. Ya. Ternyata finansial ini, keuangan ini urutannya terakhir, tidak di depan. Nah, kalau kita ingin jadi pengusaha atau ditanya tidak punya uang, itu berarti bukan jiwa pengusaha. Ya. Ini akan difasilitasi oleh 3 pilar. Ya. Orang yang tidak punya uang nanti ya akan difasilitasi oleh Pak Teguh, akan dijadikan peternak. Karena keahliannya dia beternak kambing. Dia kan akan jadi pengusaha ya. Konsepnya Bu Darwin kan begitu, bagaimana mengembangkan pengusaha-pengusaha di desa, ya. Itu luar biasa ya. Itu teman-teman sekalian, sehingga nanti ini perlu ada kesepakatan ya, ke chemistry ya, kesamaan cita-cita ya, bahwa kita niati di 3 pilar PAM ini, kita tempat yang di atas itu niatnya ibadah. Saat niatnya itu ibadah, sudah disinggung oleh Pak Agus tadi, kambing ini katanya Rasulullah pengembala dan seterusnya kan, ini luar biasa. Kita tidak perlu punya barang atau apa banyak, tapi barokahnya. Betul. Saya banyak punya sahabat teman yang uangnya itu banyak, bingung terus. Sungguh sambat dong ya. Ini uang itu ya. Berarti apa yang dimiliki mungkin barokahnya mungkin apa dicabut apa dikurangi sehingga tidak memberi kepuasan mungkin. Kalau Pak Holik ini luar biasa ya, sahabat saya dari muda, ketemunya di sini baru puluhan tahun saya misah dengan beliau ini. Dulu sama-sama jadi makelar HP ya Pak Haji ya di Jalan Ayan gitu. Waktu masih ada Bumi Putra gitu. Karena manajernya teman saya diberi fasilitas. Ya, dengan beliau ini saya saling isi. Karena dia sekarang lebih besar, sudah punya usaha yang luar biasa. Teman-teman sekalian, terkait yayasan ini mau terus enggak itu nanti kita sepakati. Cuman perlu saya sampaikan bahwa landasan yuridisnya yayasan itu, saya kira ada Pak Ustadz yang sudah praktisi dari Banjarsari tadi ya. Yayasan ini nanti kita akan tunduk pada Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang yayasan. Ya. Jadi Undang-Undang 28 tahun 2004 itu mengatur yayasan itu ada 3 instrumen. 1 pembina, 2 pengurus, 3 pengawas. Itu format dari yayasan. Pembina ini owner biasanya, pemilik. Ya, fungsinya pembina itu kalau ke lembaga ya menyiapkan sarana prasarana dan pembiayaan ya, dan seterusnya. Kemudian untuk mewujudkan mimpi indahnya ya sang pembina itu mengangkat pengurus namanya. Ya, urutannya begitu. Jadi pembina itu anggotanya boleh lebih dari 1 orang. Itu bunyinya undang-undangnya begitu. Nah, pembina ini mengangkat dan memberhentikan pengurus sesuai dengan masa baktinya. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ada lagi yang namanya instrumen pengawas. Nah, pengawas itu yang akan membantu memikirkan mungkin manakala ada hal-hal atau penyimpangan atau tidak sesuai dengan tujuan awal. Pengawas ini yang mempunyai tugas. Itu teman-teman sekalian tentang
komposisi yayasan berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2004. Sampai detik ini belum ada undang-undang yang terbaru itu. Kalau tidak salah terbitnya itu Menkumhamnya zamannya Pak Yusril Iza Mahendra yang membentuk undang-undang. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh yayasan? Ya. Bunyi undang-undang jelas bahwa yayasan itu nirlaba, tidak boleh mencari sesuatu dari yayasan. Termasuk pengurusnya itu tidak boleh digaji. Ini bunyi undang-undangnya seperti itu. Ya. Nah, karena Pak Teguh ini punya gagasan mulia, maka kalau dibentuk nanti, maka yayasan itu nanti akan membentuk unit usaha yang namanya 3 pilar farm. Sambung sudah. Saat mengembangkan 3 pilar farm boleh mencari rezeki di sana, namanya bekerja kan. Kan sama dengan teman-teman yang tugas di dinas sosial, Kementerian Sosial. Bukan berarti orang yang tugas di sana tuh tidak boleh makan. Ya pekerjaannya memang di bidang sosial gitu ya. Ya makannya ya di kegiatan. Gambaran secara kelembagaan seperti itu. Kalau orang-orangnya silakan saja Pak Teguh ya, saya ikut saja ya. Karena kita harus meyakini bahwa setiap manusia itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Nah kelebihannya ini kita push untuk bersama-sama untuk kebesaran 3 pilar. Nah, kekurangannya biar disimpan masing-masing. Oleh karena itu Pak Teguh harus selektif nanti ya. Orang yang memang tidak kuat pegang uang jangan dijadikan bendahara. Tapi mungkin pekerjaannya dia apa ini sudah itunya yang dikuatkan nanti. Wong wis ngerti gak iso nyekel duit sampai nyekel duit kan itu. Gak bisa disalahkan ya. Bukan kadang orang itu bukan niat curang, bukan, tapi karena gak isoan aja. Jadi nek nyekel duit gatel ingin bojo kan gitu ya. Nah, dibagi terus ya. Seperti itu gambarannya. Sehingga kalau sudah mau betul itu silakan Pak Teguh untuk dikonfirmasi, klarifikasi sehingga jalannya kelembagaan itu nanti biar maksimal ya. Satu. Apakah perlu? Ya monggo, karena bisa perlu bisa enggak gitu. Artinya mungkin embrio 3 berapa terus jalan gitu, atau nanti sebelum ke yayasan apa namanya lah gitu ya, apa paguyuban, apa konsorsium dan sebagainya. Kalau tidak mau dilembagakan tidak apa-apa. Karena belum tentu setelah dilembagakan itu malah ditambahkan jalan, belum tentu juga. Bisa-bisa setelah resmi malah mundur ya. Saya punya pengalaman menginisiasi peternak ayam KUB ya, hasil balik Bantan gitu ya. Nah di Jember banyak peternak-peternaknya. Saya diundang waktu itu di Galaksi ya. Nah, sepakat, padahal dia sudah peternak, sepakat dibentuk koperasi waktu itu. Saya malah studi banding ke Sasongko Farm Jombang ya. Karena itu mitranya Bali Bantan ya. Nah, besar ini. Ya BPPT sudah dapat fasilitas dari sana. Nah, setelah saya bentuk sungguhan kooperasinya itu malah ada jalan, kan menjadi aneh. Padahal bikin notaris ya lumayan juga kan ya. Kalau kooperasi kemarin sekitar 2 juta ya. Kalau yayasan mungkin antara 2 sampai 3 juta. Kan sayang nih dana kita keluarkan tapi perjalanannya malah tidak sesuai harapan. Itu yang perlu didiskusikan. Mau dibawa kemana ini kan gitu ya. Kalau memang dianggap perlu ya monggo tidak apa-apa. Yang penting konsep 3 pilar farm tetap jalan. Saya tertarik ada Mas dari Tronojoyo tadi. Mana Bangkalan apa? Bangkalan. Kamal ya. Universitas Tronojoyo ya. Kalau yang Sumenep itu apa? Wiraraja. Saya punya teman Adi Rasa ya, mungkin pernah dengar. Adi Rasa Ya. mungkin baru kenal ini Pak. Gitu ya, oh iya. Karena untuk jaringan perguruan tinggi banyak teman saya di Jawa Timur. Nah itu bagus ya, beberapa hal yang perlu didiskusikan. Apakah memang perlu? Kalau perlu ya monggo diteruskan. Ya. Kalau memang belum saatnya gitu ya tidak apa-apa, 3 pilar terus berjalan untuk setelah solid betul baru menuju ke
kita harus data nanti Pak Teguh ya, calon anggotanya udah punya kandang berapa kan gitu. Kalau calon investor ya, karena konsepnya 3 pilar founder bagus, ada investor, fasilitator, ada peternak ya. Nah, ini informasi bagus. Banyak mantan sekarang ini kan banyak kepala dinas yang pensiun bagus. Beliau kan banyak uangnya, bingung dia mau kemana gitu. Ini bisa didekati Pak Teguh nanti ya, bisa jadi investor nanti gitu ya. Cuman peternaknya harus disebar. Kalau terkait sudah begitu, kalau sudah mau mengakses ke arah itu, maka integritas person yang akan mendekatkan dipertaruhkan. Orang yang punya uang itu kan sederhana, aman dah uang saya kan gitu Pak, bisa berkembang. Sebab saya sudah memberi racun pada mereka, sampai deposito berapa? 100 juta kan hanya 150.000 per bulan bagus ya, sudah saya hitung. Nah, kalau taruhkan ke 3 pilar ya, nek 100 harga 2 juta dapat 50 ya, 50 3 tahun jadi berapa tuh? Bisa 50 juta ya untungnya ya. Saya bisa. Setahun ya. Nah, itu daripada 6% di bank kan udah jauh itu kan jauh sudah ya. Nah, saya kenapa hafal bunga-bunga Pak? Karena sering utang gitu ya. Utang. Nah, itu teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait kelembagaan yayasan. Ya, kalau yang hadir tidak khawatir, saya Pak Teguh ini kredibel semua ini, mantap ini, saya luar biasa ya. Tadi ada praktisi senias ya, luar biasa, itu bisa dikolaborasikan ekonomi kreatif di bawah Pak Sandiaga Uno ya sekarang yang ekonomi kreatif. Apalagi nanti bisa dikembangkan yang lain. Cuman yang perlu kita tanamkan ke publik itu, kalau bisa kita jadi peternak mandiri Pak Teguh. Karena kalau jadi peternak menunggu ya, menunggu bantuan ya, itu lemah jadinya. Lemah. Ya. Kan banyak sudah yang lewat DPR, Bansos ya. Lama tinggal kandangnya. Ya. Lama-lama kandangnya tidak ada juga katanya ya. Saya nggak paham karena saya terakhir pensiun di Sekretariat Dewan di DPR. Ya untuk ngerti titik kalau itu teman-teman sekalian, terserah aja Pak Teguh ya, kalau mau diteruskan ya monggo ya, tergantung teman-teman ini. Kalau enggak, kalau udah mau dibentuk gitu ya bentuk panitia kecil Pak Teguh. Kalau orang banyak diajak diskusi sampai asar tidak selesai. Ya karena kacamatannya memang kaya sekali kan gitu ya, dan luar biasa gitu, pandangannya memang untuk kebaikan luar biasa dari segala aspek. Cuman untuk efisiennya, untuk efektifnya kan harus dibentuk panitia kecil untuk didiskusikan. Ya, seperti dewan itu kalau udah macet diberi waktu 5 menit lebih fraksi kan diperkecil gitu loh ya. Mestinya 50 Jember tinggal orang 6 yang diskusi kan gitu ya. Nah, lebih cepat gitu ya. Itu teman-teman sekalian beberapa hal. Rumah saya di dekat UIN Pak, UIN Jember. Kalau ke Jember silakan mampir ya. Di perumahan milenial sana ya. Ya, tanya Pak Dersan ini insya Allah sudah ditunjukkan ya. Ke Pak Agus jangan bosan-bosan, saya akan sering berkunjung gitu ya. Karena saya sangat terpesona ini ya, luar biasa ini. Walaupun saya belum bisa meniru mungkin ya. Kalau mudah-mudahan obsesi saya akan tersalurkan di kampung ini. Karena saya dulu pernah mimpi Jember menjadi JKL Pak. Jember Kampung Lele. Karena waktu itu saya didatangi orang yang ngaku saya pakar lele, mempunyai konsep pakai base beton, ya, bukan diofrong ya, base beton, cepolong Pak kalau katanya, yang isi 1 meter itu isi 2.000 sampai panen itu hidup 1.500, berarti kan 1,5 ton Pak. Karena itu saya waktu itu masih di Dewan, saya lobby bagian anggaran gitu ya. Aku punya konsep ini ya dibiayai Bansos. Oh setuju Pak semua. Tapi setelah saya dicoba, ternyata tidak mudah lele itu. Tergantung pH air dan saya sampai kirim tenaga
kursus di Sidoarjo 1 minggu, Pak. Jenderal Sabah Polisi yang sudah ekspor itu khusus dari saya. Termasuk SBY sekarang kan punya lele, tapi lelenya Pak SBY kayak istana Pak, kolamnya itu. Nggak disiarkan. Ternyata ada mudah. Ya. Saya nyoba satu jempol 2.000 itu yang lebih paling 5 atau berapa. Itu aja menteri-menteri Pak. Padahal pakannya itu pakai probiotik, ya sembarang sudah tak lakon itu. Sama dengan kambing itu ya. Sing sampean pikir jo enak-enak tok bagus gede kayak ngene lho ya. Itu lah. Jadi semakin besar fenomenanya juga semakin besar. Ya. Jadi bukan berarti tanpa persoalan urusan ternak. Kalau saya simpulkan sementara hampir semua ternak kita kalahnya di pakan. Entah ayam, entah ya semua hampir kita kalahnya di pakan. Nah, kalau dari Pak Ustadz tadi ada solusi apa itu tadi? Nah itu luar biasa itu ya. Asal ada rekayasa dari Pak dosen ini nanti ya, rekayasa pakan itu sangat itu teman-teman sekalian kan, saya sekarang belajar banyak 1-2 tak taruh di Kali Jompo di hutan sana ya. Karena dulu saya sentra di belakang Auto 2000 itu Pak, saya ngarik kewalahan Pak di sini. Sehingga banyak yang almarhum masuk angin ini ya. Iya, tembung jadi. Saya musisan sana. Sehingga di sana itu pakannya ya pakan rumput biasa karena di hutan Pak, jadi mudah gitu. Ya. Sehingga kalau saya tarung di pemasaran sekarang, tarungnya begini. Punya saya pakannya alami, sehat sih gitu kan. Karena petarung bisnis gitu Pak ya. Dagingnya lebih gurih gitu ya. Ngarang-ngarang kabeh dhewe kok itu cek payu dagangan gitu lah. Nah, sebentar lagi Dul Korban ini nanti. Makanya kendaraan saya pick-up lagi. Jadi kalau Dul Korban itu saya jualan kambing 1-2 gitu. Nanti saya akan ngaji di sini. Kalau ingin besar begini rumusnya gimana gitu. Cuma Bang nggak punya Pak Teguh ya. Nah, cuman sebagai pebisnis tadi sudah saya kasih bekal. Finansial itu terakhir. Saat integritas, networking kita punya, ya, maka insya Allah uang itu akan datang. Pak Agus ini ke BCA, sekarang tekan besok cair. Kalian yang disurvey kan ini Pak Agus ya, bahwa itu bahwa benar bahwa finansial itu yang terakhir. Cuman kalau pakai bank, apakah kalau istilah ikan FCR-nya panutur mana kan gitu ya, dengan percepatan. Itu teman-teman sekalian. Untuk 3 pilar PAM bersemangat manajemennya ya, karena kalau sudah melibatkan pabrik manajemennya ya harus sehat ya. Manajemen kandangnya bagaimana yang ditawarkan, manajemen keuangannya bagaimana, manajemen pemasarannya bagaimana. Karena kalau kita cari investor kan mereka kan bertanya itu gimana nanti kalau waktunya panjang mau dijual gimana, terus ini apa manajemen anak kandangnya juga bagaimana. Jangan sampai sudah dibelikan pakan Pak Agus 5 kintal yang diberikan 1 kintal ya. Yang 4 kintal cari hubungan ke toko dijual ya. Nah, ini fenomena di bawah ya Pak dosen ya itu begitu. Iya saya punya tentang mandor di BTP kan waktunya mupuk itu kenapa ada mandor? Kenapa mau di tunggu itu? Ini nggak mau dipikul mana toko ya. Makanya di ilmu manajemen yang terakhir itu controlling itu harus ada. Harus itu Pak. Kalau bahasanya Pak Teguh mungkin yang berfungsi itu mungkin fasilitatornya itu ya. Jadi masuknya kambing 20 sampai panen harus tambah kalau ada breedingnya kan gitu ya. Jangan sampai 20 udah besar-besar gitu ya. Tahu-tahu laporan mati kan gitu ya. Ya, itu teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saran saya Pak Teguh kalau sepakat dibentuk yayasan, bentuk tim kecil aja ya, biar cepat ya teman-teman beberapa unsur dimana kalau perlu ini udah babi masukkan semua ada apa gitu. Artinya sebagai pembina itu loh, pengurusnya nanti ya dari pembina itu gantian gitu. Jangan cari orang baru lagi ribet Pak nanti Pak Teguh. Sebab kalau perasaannya dan kemauan tidak sama, sampai kesel tarik-tarikan itu capek gitu ya. Nah, cari yang sudah niatnya sama gitu ya sehingga kerjanya enak. Saya pesan ya itu yang terakhir saya ulangi, mari kegiatan diniati ibadah biar dapat 2, dunia dapat akhirat dapat.
Barokahnya luar biasa kata Pak Agus. Saya harus banyak ngaji ke jenengan nanti Pak Agus. Saya kalau sudah di awal nyentuh kata barokah saya harus berburu memang. Karena intinya di sana. Ya. Seperti yang saya ceritakan, saya banyak teman sekarang pengusaha duitnya banyak sambat, berarti barokahnya dicabut ini. Ya. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf manakala Ibu Darwin saya mohon maaf ya kemarin mau ikut Bu, mobil saya pick up saya isinya cuma satu penumpangnya ya. Masa kata dipangku kan ya sungkan saya ya betul saya kan. Alhamdulillah bisa nyampe dengan Pak Haji. Kendaraan saya memang itu Pak. Jadi karena pensiunan ya pick up itu yang efektif. Biar tak kemana-mana sudah kan. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darsan yang sudah memberikan tentang yayasan. Intinya kita kesimpulan bahwa pertama itu yang kita bahas nanti kalau ini karena gini, yayasan itu kan dibutuhkan 3 komponen. Sebenarnya dapat 1 aja sudah cukup. 1 orang setuju aja sudah selesai. Kenapa? 1 bisa bentuk pengurus, bisa mengangkat pengawas. Itu kalau saya tangkap. Jadi saya sudah tahu lah gambarannya yayasan. Jadi situ. Nah, pengalaman saya mengelola suatu organisasi, syarat pengurus organisasi itu harus orang PKB. Selama organisasi itu tidak dikelola oleh orang PKB, mesti bubar. PKB itu pertama pintar, ya kan? Ya, pintar itu dalam arti strategi. Dia pintar. Bukan pintar dulu sekolahnya dapat nilai 10, bukan, tapi strategi nggak punya. Yang kedua, kober. Pintar tapi nggak kober. Setiap dijak rapat, tuh waktunya gak ono. Diajak pertemuan, waktunya nggak ada. Nah, ini sudah bakal nggak jalan ini. Karena apa? Suatu organisasi di teman kita itu biasanya yang nggak datang itu menang. Gitu ya. Contoh ini, coba. Ini kenapa dimulai dari jam 10? Karena nunggu Pak Haji tadi. Iya kan? Gitu. Harusnya yang datang duluan kan yang menang. Nah, rapat juga gitu. Yang nggak datang orang yang berpengaruh. Wah, aku gak teko rapat, gak sah. Nah, itu bisa gak sah semua. Itu bahayanya orang. Jadi pertama itu pintar, kedua kober. Nah, yang ketiga bener. Nah, bener itu dia mengambil apa? Karena tadi diwanti-wanti sama Pak Darsan itu kalau yayasan bukan cari apa? Uang. Nah ini yayasan bukan cari uang. Jadi yayasan ini niatnya ingin mengangkat derajat masyarakat. Perkara nanti dapat uang dan sebagainya ini ya jalan lain lah. Gitu ya. Karena ya cenderung sewu. Saya di pegiat akar rumput itu nggak ada yang bayar. Gitu. Belas meminta bayaran siapa? Gitu. Melatih orang untuk buat kue karena background saya di itu melatih orang untuk buat kue, untuk buat ini itu. Nah, kadang kalau itu kerajinan saya setorkan ke Pak Imron. Kenapa saya akrab? Belum kerajinan. Ada unik tuh, barangnya Pak Imron dijual ke saya. Coba macam-macam ini. Iki tak koncoku. Ndak Pak. Tak foto ke Pak Imron. Iya Pak, ditelusuri ternyata benar itu barangnya Pak Imron. Karena tahu kalau barang kerajinan saya bisa jual gitu Pak ya. Nah, padahal saya tahu yang jual kerajinan itu bukan saya Pak Imron gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Ini, tetapi apa? Dalam perjalanan itu rezeki ada saja gitu ya. Dan saya tidak pernah ngarani ya dalam perjalanan. Contohnya ke sini aja. Saya foto itu tadi di video itu. Loh ini transaksinya saya beli Pak itu. Pak Agus itu. Ini semua jadi Pak Agus itu. Ini sapi apa itu? Bukan. Sapi perah itu. Di video Mas Romi saya share. Kira Pak Teguh sama ini, ya tak jadi gitu. Itulah bayaran dari apa? Dari Allah dan sering kali terjadi yang seperti itu. Jadi kalau saya yayasan nggak dapat bayaran saya nggak takut, gitu ya. Karena ya saya sudah janjian sama keluarga saya gaji biar nggak geger Pak ya.
gaji sama hasil pertanian saya tidak ikut-ikut. Wis, karena istri saya dengan saya sama-sama gaptek diserahkan anaknya, atau yuk duit ke anaknya Pak Sel. Tapi saya tidak boleh minta bensin untuk kesini, tidak boleh Pak. Tapi alhamdulillah selama ini saya juga tidak pernah Pak ngutik-ngutik itu gitu. Artinya ya wis ono air rezeki itu, wis enggak roh. Kayak sering kali hubungan sama Pak Agus ini. Teman saya itu golek sapi mumet. Apa mau tak ajak ke sini? Enggak mau Pak. Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, 4 tahun saya ajak ke sini belum pandemi. Enggak mau beli di sini. Apa timbangan rugi? Wis ngene, tuku sitok sing timbangan, tuku satu yang tidak timbangan. Ternyata setelah dicek bagus yang timbangan. Sekarang kalau beli ke sini terus. Sekarang udah beli 3. Iya. Lah ya, itu seperti itu. Mau meyakinkan orang tuh juga enggak enggak mudah gitu ya. Sapi kok timbangan kayak beras kayak gitu. Lah lu potongnya gede nih so urusanmu gitu. Aku ruang curiga dengan orang sudah saya tak tutup di otak saya dan hati saya gitu. Aku japusi wong ya bene pokoknya jangan ngapusi. Itu prinsip gitu. Karena ya japusi itu bolak-balik gitu. Tapi alhamdulillah ya kemana-mana ya cik, hidupnya enak cik, mobilan cik, yang warung bendino ya cik, iso kadang-kadang sering gratis soalnya. Gitu lah. Sekarang gini, sekarang dari bapak yang hadir gitu ya, yang penting di pikirannya tidak pernah ingin mengubah 3 pilar farm. 3 pilar farm ada 3 itu, ada peternak, ada fasilitator, ada investor. Nah, investor itu kalau ada investornya Pak Darsan itu investor bonus, ya investor bonus, karena beliau ini yang notaben bukan untuk 3 acara, karena 3 pilar farm itu aslinya hanya mengakomodir orang yang ingin bisa kurban tiap tahun, ingin bisa umroh, ingin bisa wakaf, tetapi dananya jumpen. Nah, saya tanya ini belum tanya ke Pak Agus soalnya ya. Tanyanya itu ke yang lain terus. Nanti kalau ini Pak Agus gak mengamini, itu bisa berubah pikiran ya gitu ya. Kira gini. Contoh ini di saya Pak Agus ya. Orang 7 urunan 6 juta. Berarti ada uang 42 juta. Saya gunakan untuk nyewa lahan Pak Agus ya. Terus saya gunakan untuk nanam rumput, tak gunakan untuk kandang. Terus beli kambing, entah nanti dapat 5, 10 terserah. Yang paling penting kambing ini tidak diambil oleh investor bagus. Ditunggu sampai bisa, kapan bisa beri korban tiap tahun 1 orang tuh kapan? Dari misalkan kalau kemarin ini yang golongannya Pak Ciparno itu targetnya dari 10 ekor targetnya. Dari 10 ekor ini berkembang, nggak tahu nanti jadi apakah nunggu 50 itu 2 tahun bagi hasilnya. Jadi gini Pak Gus, setelah kita dapat bagi hasil dijual jadikan induk, dijual jadikan induk. Nah, apalagi sekarang saya dapat kabar gembira ini, jenis induk tertentu Pak Agus sudah hafal yang cenderung anaknya 2. Nah, jadi nanti untuk induk saya nggak pusing-pusing Pak Darsa, wis percaya ya wis, daripada spekulasi, ya kan? Langsung Pak Agus ini ada permintaan kandang ini kirim 3-4 induknya, tolong dikirim yang sudah hamil biar nggak usah ngawinkan dan cepat mana kan itu. Nah itu nanti, nah ini dalam kurun waktu entah berapa tahun, estimasinya 10 tahun Pak Agus ya. Ini tidak diambil loh keuntungannya Pak Gus. Itu bisa tidak ngumrohkan orang 14 suami istri 10 tahun. Pertama dari 10 biar beranak pinak, tiap anak dijadikan induk, tiap anak dijadikan induk bagiannya. Nanti pada akhirnya entah keberapa, kalau istilahnya akeh, jual anaknya untuk umrohkan bareng atau umrohkan gantian. Itu estimasinya. Kalau 100 ekor itu 100 ekor itu sampai 2 tahun itu bisa jadi 560.
100 ekor. Nah, 100 ekor itu ditarik ke 10-nya berarti kan 10. 10 berarti kan berapa tahun jadi 500? 2 tahun. Bahkan saya targetnya 3 tahun Pak, jadi 50. Jadi berapa? 500 ya. Nah, saya targetnya 3 tahun 4 tahun menjadi 50. Nah setelah 50 ini dikembangkan lagi, mungkin 3 tahun lagi itu sudah jadi 300-an dari mana? Dari 60 tadi itu. Harapannya begitu. Dari 60 itu kita bicara umroh sudah. Kalau kita punya induk katakanlah dalam waktu 6 tahun 300 gitu, itu ngumrohkan orang kira-kira apa ragu-ragu Mas Jan? Karena yang bagian umroh Pak Haji Darsan sama Pak Soleh ini, itu kan insya Allah kan sudah tidak ragu, bagus ya. Kalau punya 300 itu, itu masih tahun ke-6, masih tahun ke-6 itu. Padahal masih ada tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, cuma tadi itu jangan bicara enaknya aja, resikonya itu harus dibahas. Nah, tapi biasanya pokoknya 300 gak mati semua, kan masih bisa dikembangkan lagi. Kalau bahasa pemasaran yang enak itu. Iya. Enggak, karena gini bagus. Kalau kita bicara lek mati piye, ya aja ngomong lek mati. Ngomong kayak gitu ya kan. Tapi gini, karena di sini konsepnya punya pakan, Pak. Lah, sak pol punya pakan ini ada masalah, sambat ke Pak Agus. Pak Agus pakan itu kunen kok ora gitu wedhus iki. Jadi adol pakan di Jawa wedhus itu. Itu pol nasib gak enak, Pak sih. Di situ barokahnya. Iya. Pak Agus iki wedusin darah kena aratan. Ya kita sabar lah. Ujian masa berkali-kali katanya inamal usri yusra kan gitu. Mari kesusahan ada kegembiraan gitu. Nah ini ya apa Pak Agus wis sampean gak satu pakan ini wong liya. Aku adol pakan tukar kambing ngene wis di total gitu ya. Nah, ini kan masih hidup lagi gitu maksudnya usaha ini. Karena apa? Ada background pakan hijauan gitu, ada background pakan hijauan. Nah, kenapa saya tidak berani ke fattening Pak Gus ya? Saya beraninya ke breeding. Itu kalau sistem 3 pilar pemain di fattening ketoknya ngos-ngosan. Ya. Tapi kalau di breeding habis disapih Pak Gus nggak beli, kapan beli Pak Gus? Paling sebulan kas. Kan pakannya hijauan, kan nggak beli, gitu. Toh peternak juga nggak rugi karena harga jual habis disapih dengan harga jual 3-4 bulan lagi ya mesti beda, kan gitu. Ini anunya ke sana. Itu karakter peternak ini hasil interview saya dengan itu suka hutang. Ini karakter peternak gaduh ini. Suka utang, sering-sering malah bareng didol bagiannya juragane itu katut. Ini. Nah, kalau ini fattening apa breeding utang, yus murah-murah dolnya gak apa-apa wis. Gitu. Investor rugi-rugi titik enggak apa-apa sih, penting enggak ngutangi gitu. Niku cilik beno kayu 300 400 beno wis. Didol. Nah, ini uangnya kumpulkan lagi, belikan induk lagi. Ini anunya ke sana. Jadi yang sekiranya walaupun pintar gitu, belinya jelas banyak begitu ya. Sekarang tuh orang mau tidak jujur itu sing ngerasani tonggone, gitu ya. Ini kenapa? Ya saya ini kalau ngerjakan orang bagus ya, nggak pernah tak lihat. Wah istri saya yang dapat info. Wis to mah gak usah diomong, jiarnoi. Engko lak suwi isin dhewe dirasani apa? Tonggo kerja ngene Pak Tego jek dulinan. Akhirnya enggak laku Pak Gus. Di orang lain aja ngongkon kuwi. Lho akhirnya tak suruh lagi padang Pak. Sekarang kalau disuruh saya jam 7 ya berangkat, jam 11 baru pulang dan awalnya itu wah lumayan itu orang-orang yang saya suruh. Karena saya memang tak biarkan. Biar ada titik begitu enggak laku kerja kemana-mana. Tak suruh lagi padang. Akhirnya Pak saya juga soro. Kayak nyuruh diantri sekarang. Gitu. Jadi nyuruh orang tuh, kerja kamu, kerjaan. Siapa aku sih garap sana. Jadi ini yang kedua yang saya pikirkan karena ini orang bos-bos semua, kobernya. Jadi mohon maaf yang sekiranya memang tidak kober, gitu ya.
karena sudah banyaknya kesibukan dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak bisa hanya mengandalkan Zoom, nggak marem. Enak-enak Zoom, HP ini saut putune, gak situ. Ya, karena saya jadi guru kacau itu ya gara-gara kalah dengan apa? Cucu, gitu ya. Enak-enak Zoom itu putune nyaut, yes. Buyar, katanya nyanyi putu ya gak tega itu. Anak selentik lek putu, gak wani. Gitu, itu contohnya itu. Jadi mohon bapak-bapak yang sekiranya tidak kober, ya mohon tidak jadi pengurus, terutama jadi pembina. Karena nanti setelah ini mungkin sebentar tolong WA ke saya biar katanya Pak Agus tadi pilihan gitu ya, istilahnya siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Nah nanti kalau yang tidak berkenan ya mohon tidak usah WA ke saya gitu ya. Yang berkenan mohon WA ke saya. Toh yayasan akan membuat AD ART, dan kalau ada anggota berdasarkan penilaian pengurus melanggar dari ADRT termasuk saya gitu ya, yaitu ada rapat pengurus yang harus diganti gitu ya. Karena apa? Jangan sampai yayasan dibelokkan ke sana kemari kan gitu ya. Ini jangan sampai. Karena apa? Kasihan kita maunya mengangkat masyarakat bawah yang tidak bisa umroh, mengangkat pendapatan peternak yang bisanya hanya mampu merawat 5-6 yang harus nyambi ke sana kemari gitu ya. Itu nggak bisa, karena gini, di 3 Pilafam itu tidak ada limbah, itu prinsipnya. Kotoran pun harus jadi uang. Dan alhamdulillah saya mencoba dan seterusnya. Ini belum jadi, yang pesan sudah banyak gitu ya, yang pesan sudah banyak. Dan saya coba saya bagus ya, di saya itu ada pohon lengkeng yang tiap hari itu ada tawon manyang itu. Ini hari apa kemarin tak semprot, tadi Pak Haji tak suruh lihat, tidak ada itu terus manyang itu. Terus ini di panunya tumbuhan itu, ini juga tidak ada. Nah ini kalau kita bisa nanti ada tim yang akan membuat ini bagaimana bisa jadi pupuk yang bisa membantu masyarakat, kan menambah pendapatan peternak dan fasilitator. Investor nggak usah pengen dari itu. Dan itu, peternaknya biar tambah semangat gitu loh. Jadi tambahan Anda dari sini. Jika nanti kultur di daerah tertentu mana, misalkan kulturnya itu gurami, pakannya banyak, ya fasilitas investor ikhlas lah. Lek pakane dilongi di makan grameh misalnya. Biar peternak itu tambah pendapatan kan gitu ya. Pokoknya jadi pakane grameh kabeh terus udusnya kurang, kalau hanya grameh sedikit aja diikhlaskan aja lah kan itu tuh. Contohnya seperti itu. Fasilitator pinter. Sekarang zaman bibit buah urin sama itu, ini pasarnya ada, jadi kan nambah pendapatan. Nah, itu yang akan kita dorong sebagai yayasan ya. Siapa tahu seperti Bapak Darsan ini punya bunga yang banyak, tahu pasarnya bunga ini di mana, semua peternak dikasih bibit bunga iki rawaten, so sing apik tak dol, sing elek dolen dhewe, kan bisa saja itu. Ya kan? Ya, sing apik pokoke syaratnya godhonge sakmene tak tuku, lek godhonge sakmene dolen dhewe. Akhirnya kan peternak berlomba-lomba. Misalkan seperti itu. Ini monggo WA ke saya biar nanti terseleksi siapa yang mau, dan nanti kita petakan ya siapa yang mau, yang pas jadi pembina, pas jadi pengurus, pas jadi pengawas gitu ya. Karena ya harapan saya dengan Pak Darsan ini solusi bagi masyarakat khususnya Jember gitu ya. Ini solusi, dan saya menelurkan ini sekarang ini sudah ada investor yang saya kelola itu 4 kandang. Kandang 1 sudah jadi, bisa dilihat proses. Kandang 2 masih dikerjakan. Kandang 4, kandang sudah ada, lahan sudah ada, bibit saya belum ada.
jadi masih nunggu. Jadi kandang yang keempat, jadi kandang 1, 2, 3, yang keempat ini insya Allah baru uang sudah ada, uang itu baru Oktober baru bisa saya kerjakan. Karena yang saya ajak siapa? Ya investor-investor kecil lokal dengan logika masuk, ya. Dengan logika itu masuk. Ini dengan logika punya kambing sekian kandang saya, apalagi kalau ini dari Pak Agus tadi, wah ini malah lebih cepat gitu. Dan kalau ini bisa kurun waktu umroh tahun ke-6 atau ke-7 tuntas gitu Pak Haji ya. Ya insya Allah jangan nggak usah iklan sudah. Ya Pak Haji Darsan wajib boleh nggak usah iklan. Karena sungguh sing sitok grup iki budal lewat Pak Haji Darsan, grup lewat budal Haji Ngori gitu aja. Bareng-bareng. Lah iya. Saya kan dapat bonusnya karena ayo Pak Teguh bareng ngono wong-wong kan gitu ya. Itu untuk ini kalau sudah ada nanti setelah itu kita lanjutkan supaya ini monggo yang siap WA, yang nggak siap monggo jangan WA gitu ya. Itu. Oke, monggo. Kali nunggu WA-nya ini Pak Agus memberi gambaran tentang ini. Terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan Dr. Darsan, betul Pak. Jadi tidak semudah ngasih pakan minum selesai. Jadi walaupun saya itu sebenarnya dulu sekolahnya juga di peternakan Pak. Saya dulu juga sempat di lab biokimia nutrisi itu 8 bulan. Keluar karena memang kondisi ekonomi krisis waktu itu. Saya 99 itu pulang ke Jember. Karena tidak ada yang bisa saya kerjakan, ya saya mengerjakan ayam gitu. Ayam petelur. Nah di awal saya usaha ayam itu, padahal saya tidur di kandang waktu di kampus itu. Di penelitiannya kan ada teman penelitian itu saya dampingi di ayam itu. Itu dari 1.100 ekor mati 500 ekor. Itu pun sudah mau bertelur gitu. Ini sebenarnya bodoh atau gimana? Saya tidak tahu juga. Tapi kayaknya proses begitu harus dilalui. Terus kemudian saya di breeding Pak. Saya dulu beritanya tentang mikrobiotik juga, probiotik ya, mikrobiotik yang pakai cairan rumen sapi gitu. Itu saya masukkan ke kambing dan domba dan bertumbuh. Tapi ketika saya pelihara di sini dari 11 ekor induk beranak 9, anaknya mati semua. 9 ekor mati semua ya. Nah ini makanya terus akhirnya berproses Pak, beradaptasi gitu dengan sebenarnya teori itu kan muncul dari praktek kan sebenarnya. Kadang kita tidak percaya ketika dari lapangan. Saya lihat itu, loh peternak itu hanya dengan rumput sudah bisa beranak bagus gitu. Kemudian murah. Nah, padahal teori ini sudah dikasih tahu, ini harus begini, nutrisinya begini. Ini masih tidak percaya masih, belum kita sudah dapat itu. Nah kita ikuti apa yang terjadi di lapangan. Akhirnya mati. Kemudian ketika fattening, saya juga begitu. Saya di ayam itu lama, mulai 1999 sampai 2018 itu saya masih di ayam. Sampai sekarang pun masih Pak. Cuma kalau dulu kan hampir semua kandang ayam. Kalau sekarang sudah saya pindahkan ke domba semua. Dari saya pelihara fattening itu 100 ekor. Kebetulan waktu itu saya repot yang kegiatan di Jakarta itu 200 ekor itu karyawan 2. Saya kasih telurnya 2 dengan L300. Saya pulang dari Jakarta 2 minggu, domba juga separuh. Loh, kok bisa mati ya gitu ya? Ya itu rumput, itu kalau tidak dijelaskan yang rumput diambil apa ya? Jadi ngarit itu di sepanjang pantai. Itu kan ada rumput yang keras itu. Rumput keras itu ya, apa namanya? Asinan lah istilahnya gitu. Kalau di sapi mungkin bisa dimakan. Tapi kalau domba yang diambil yang pucuk-pucuknya. Jadi kembung mati. Waktu itu ada yang saya selamatkan itu ada 90, yang lainnya udah dipotongnya semua. Dipotong sudah untuk pesta anak-anak. Tinggal 92 ekor. Dari 200 juta tinggal 21 juta Pak, modal saya. 10%. Iya, 10%. Akhirnya saya konsentrasi lagi. Kita tarik lagi ke teori yang sudah saya dapat di sekolah waktu itu.
dengan pakan komplit, pakannya sudah betul, kita aturannya betul, hujan tetap masuk ya. Dari 100 ekor alhamdulillah utuh 100 ekor. Jadi prosesnya panjang, Pak. Nangis dulu saya itu. Nangis. Nah, kemudian apa? Lele tadi. Jadi kalau misalnya satu cempolong kemudian diisi 2000, saya itu dilele udah lama, Pak. Jadi karena jenuh di unggas, saya pikir unggas itu sudah pada puncaknya produksi. Kemudian tertarik dengan, karena saya berpikirnya rezeki yang masuk itu, wah ini kayaknya nggak habis ini gitu ya. Jadi saya senang di pemberdayaan ya, Pak. Kemudian saya bikin kolam-kolam yang dikelola dengan peternak-peternak di Lumajang, di Kunir, di Ambulu, di Wuluan gitu. Kemudian ada di Kepanjen sini, di tetangga juga, Kencong gitu. Ketika saya panen, habis Pak ikannya. Diambil. Ya betul terus Pak Dr. Darson tadi. Apa pakan itu dianggap dikirim 10 ya, tinggal 5 yang diberikan. Yang 5 Yang dijual. Padahal itu ada stempel khusus itu kalau pakan dari GMF waktu itu. Nah teman-teman itu mikirnya bantuan gitu. Bagaimana harus betul Pak Jason. Nah memang waktu itu yang mengikuti saya kan juga ada orang Bina. Nah dipikir uang yang ke saya itu bantuan yang dari pemerintah gitu. Wah ini bantuan aja dihabiskan tidak apa-apa. Saya baru tahu itu ketika sudah selesai semua. Jadi banyak ada satu desa itu sampai semuanya lari ke Sentani gitu. Jadi kalau dihitung-hitung tidak 100-200 juta. Makanya saya selalu bikin pelatihan itu dengan zero gitu. Karena itu hancur-hancuran waktu itu. Hancur-hancuran. Terus ya kemudian ketika sudah mulai berpikir pada titik terendah gitu. Kemudian ada baca itu gitu. Kok domba menarik, tapi tidak mudah itu memang. Tidak semudah itu. Tapi saya jalani terus karena ada pasar, ada peluang. Yang kemudian 2018 saya ekspor itu yang ke Malaysia. Jadi kita rencana ekspor 5.000 ekor per bulan. Kemudian 1 tahun 60.000 ekor per bulan, itu hanya terpenuhi 3.000 ekor per bulan. Karena waktu saya punya komunitas peternak itu sekitar 10.000 ekoran. Jadi ada betina, ada jantan. Jadi saya dimarahi sama Datuk Rogu namanya dulu Pak. Itu orang dekatnya di pemerintahan Malaysia. Jadi Indonesia itu hanya ngomong tok, intinya begitu Pak. Jadi kalau tidak ada 100.000 jangan sekali-kali untuk mengekspor. Jadi kapan hari itu kalau di Facebook kan ramai itu Pak Ento kalau pernah mengikuti koperasi apa gitu, mau ekspor ke Brunei tiap bulan 5.000 itu sudah tidak masalah. Indonesia itu kekurangan untuk bibit. Sekarang harga bibit aja, makanya kemarin saya diskusi dengan Pak Teguh itu, cocok itu memang di breeding. Kenapa? Karena harga bibit ini tinggi ya. Ya, kalau di umum di pasaran itu kita ambil gitu, murah. Berapa per kilonya? 52.000. Nanti timbang sampai rumah itu bisa susu 3 kilo 4 kilo. Itu yang sering saya terjadi, yang saya alami itu di lapangan. Jadi nanti betul kalau misalnya di awal ini tidak breeding, tapi tidak fattening, tapi breeding ini juga sulit. Karena nanti faktornya ketika persiapan kelahiran, mau melahirkan saat lahir, saat anak mau sampai lepas HP itu juga proses Pak. Tapi sebenarnya semuanya beres itu ketika pakan. Jadi semuanya itu akan beres kalau pakan itu betul. Makanya konsep saya sekarang itu yang dari kejadian yang mati 9 ekor mati semua, terus saya juga dengan teman-teman yang di Malang itu juga dokter hewan itu 120 ekor mati tempenya gitu. Faktor kurang itu, makan atau salah makan. Salah penanganan Pak. Salah penanganan. Jadi tempe misal kalau yang kemarin itu karena infeksi ya di pusat itu. Jadi 2 hari itu sudah langsung berdetik habis gitu aja. Dalam waktu 2 hari. Itu misalnya setelah lahir itu ada pusarnya, kemudian dicelup dengan antiseptik, kemudian diikat gitu. Ya sama dengan perlakuan manusia itu. Nah kalau dibiarkan aja kebetulan kandangnya kotor terinfeksi ya jadi masalah. Itu juga akan mati. Nah kemudian kalau konsep sekarang itu jadi pelihara breeding
kelahiran tanpa bidan gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak ada Pak yang melihat apa, yang melihat oh domba ini bunting mau lahir, biarin aja sudah. Kita tinggal siapin kopi, rokok sama wedang goreng gitu. Kalau yang suka rokok, udah dombanya dia lahir sendiri. Karena dengan konsep dia jalan sama dengan orang jalan kemudian pakainya bagus gitu. Alami ya. Latihan alami itu Sehat. kelahirannya normal. Ada kematian, tapi biasanya yang angka kelahirannya tinggi. Kalau misalnya 4 ekor gitu, itu masih ada yang mati, ada 2. Karena anaknya juga kecil-kecil. Gitu. Sebenarnya yang kita minta itu bisa lahir 2 gitu. Tapi kan susah gitu. Minta 2 gitu. Ada 3, ada yang 5 gitu. Kita lahirkan gitu. Iya. Nah kemarin sempat kita ajukan ke mana? Biar ada asuransi gitu ya. Kita ajukan ke kementerian, saya sempat diundang sama Jasindo itu. Nah ternyata ini yang jadi kemudian breeding ini sebenarnya sulit. Kan beberapa provinsi itu angka kematian di atas 5%, 9%, 10%, 15%, bahkan ada 19%. Saya mengajukan saya sendiri Pak dengan Agrovet sama yang Bandung, yang Garut, itu angka kematian kita kurang dari 2%. Itu data ada, termasuk yang di Garut itu kurang dari 2%. Yang lainnya rata-rata di angka 9%. Akhirnya Jasindo tidak berani dengan premi sama 13%. Saya bilang kalau premi 13% ya mending nggak usah asuransi gitu ya, nyalain bunga bank. Kalau kita bilang bank Pak, gitu ya paling tidak 2% lah untuk mengcover itu. Nah seperti itu sebenarnya kalau kita paham betul sebenarnya mudah. Jadi kalau sekarang saya tidak usah kandang pun itu sudah berproses sendiri. Ada kematian dari populasi sekian itu kemarin itu ada mati sekitar 2 ekor yang di Vetening. Populasi 600-an itu 2 ekor saya pikir wajar itu. Itu dari itu kasusnya kenapa? Baru dapat dari pasar kemudian hubungannya sama kena kembung gitu ya. Kena kembung. Jadi ya tadi kalau yang diceritakan Pak Teguh tadi kan utuh nih Pak. 100 ekor jadi 560 ekor itu utuh gitu. Itu bahasa pemasaran buat apa? Apa promosi? Biar tertarik. Jangan Pak waktunya. Saya di kamar awal. Jadi kalau di saya ini masih bisa kelahiran itu 1,4. Sebenarnya standarnya 1,5 Pak. Per kelahiran 1,5 itu bagus. Saya itu 1,3 atau 4. Saya coba tingkatkan, ini masih harus seleksi bibit ya. Jadi masih terus belajar untuk seleksi bibit. Nah kalau sudah bisa 1,5 misalnya 100 ekor, kemudian kelahiran 1,5 anak dalam waktu 5 bulan, kemudian sampai 7 bulan atau 8 bulan, berarti kan sudah ada 150 ekor. Ini dalam proses kalau dengan sistem unggaran itu kan anak juga lari-lari di situ, kemudian 2 bulan itu biasanya sudah siap kawin, akan dikawin sama jantan. Jadi kita siapin jantan. Kalau yang jenis domba crossing itu kan mampu 30-40 ekor mampu. Jadi 1 ekor jantan kasih 30 ekor atau 40 ekor. Kalau lokal itu 10 ekor biasanya. Jadi ini saya kasih 8 ekor itu betinanya ada 250 ekor. Mampu itu Pak. Mampu ya. Kadang malah antri-antri itu kan. Kalau sudah bunting. Makanya sering-sering makan kambing. Iya. Nah, di periode berikutnya sudah bunting. Nanti 7 bulan lagi itu sampai 5 bulan lagi itu akan beranak lagi 150 ekor. 5 bulan beranak lagi Pak. Setelah 2 bulan biasanya kan proses penyembuhan reproduksi, kemudian menjelang 45 hari itu biasanya estres. Jadi minta kawin lagi biasanya. Baru nanti di bulan kedua, sebelum bulan kedua itu sudah kawin Pak. Dan domba ini paling gampang untuk proses buntingnya daripada kambing. Kalau kambing itu masih dulu baru ini gitu. Jadi akan hidup kambing. Nah, itu nanti 5 bulan lagi sudah beranak lagi 150. Ini kita tidak berhitung angka kematian Pak. Tapi dengan 1,5 ini sebenarnya sudah berhitung angka kematian sebenarnya. Berarti kan nanti di di kelahiran kedua itu sekitar 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan. Itu anaknya sudah 300 ekor. Nah dalam 2 tahun ini kan ada 3 kali beranak. Anak yang tadi disampaikan Pak Teguh 150 ekor, anggap aja 50% jantan.
yang 50% betina. Nah yang 75 ekor ini nanti pada tahun menjelang tahun kedua ini beranak. Berarti 1,5 lagi, berarti ada 100. Jadi 100 sudah 400. Yang ini 150, yang utuh 100 ini. Berarti kan sudah 550, 560. Nah, kalau jantan ini dijual lagi, Pak, kemudian dijadikan induk, bisa lebih dari 550. Jadi kalau hitungannya begitu. Sing di omah tan dol. Itu betul ya. Bagus. Mortalitas yang ditoleransi sampai berapa persen? 5%, Pak. 5% langsung. Itu sudah manajemennya sudah betul. Palingnya Gitu ya. paling tinggi dengan angka itu masih dapat untung lagi nipis. Nah kalau kita berhitung BP-nya dengan apa? Dengan jangka waktu ya, jangka waktu itu sekitar satu tahun lebih 2 bulan. Nah, itu baru cepat kalau digigit. Kalau harga sekarang Pak, itu saya tidak bandrol dengan harga 80.000, 90.000 atau 100.000. Saya bandrol itu di angka 70.000, 65.000 sampai 70.000. Itu bisa sampai tidak lama lah kalau sekarang. Kalau dulu waktu saya menginisiasi ekspor itu 2016 itu harga domba bibit itu hanya 150.000 per ekor. Nah kemudian teman-teman dinas peternakan itu bilang, wah ini kasihan peternak, ayo coba cari terobosan gitu. Kemudian kita bikin workshop ya. Sekarang berapa Pak Agus ya? Bibit berapa sekarang? Kalau sekarang per kilonya jantan itu Pak, itu bisa 90.000 Per kilonya ya? per kilo jantan. Satu ekor rata-rata berapa kilo? 4? Itu sekitar kalau aman itu di 13 ke atas. 13 ya? 13 kilo atas. 13 kilo aman ya? Kalau di bawah itu rumah masih proses adaptasi. Iya, iya. Jadi kadang diare tinggi. Yang jantan, kalau yang betina? Kalau yang betina itu sekarang sekitar 60-an Pak, 65, 63 itu. Sama sekitar 9 kilo, 10 kilo? Iya pakai 12 kilo. 12 kilo ya? Itu aman. Tapi kalau Poranda itu angka kematiannya tinggi. Jadi nanti ada prosedur ketika. Nah tapi kalau ini terintegrasi dari breeding kemudian fattening Pak, itu lebih aman Pak. Nah, karena kan kita tahu kualitas induk yang dari kandang itu. Jadi kemarin ada mitra saya itu yang saya beli bibit 36 ekor. Itu dari PAM GFF, anaknya PAM GFF. Itu 4 bulan bisa untung sampai 9 juta. Tapi kita yang beli ke pasar dengan jumlah yang sama, dengan feed konversi rasio yang sama, itu hanya untung 2.500.000 dan apa. Karena di pasar itu umumnya minum Pak, sudah biasa lah. Jadi kalau jangka waktunya 4 bulan, kita pakai breeding sendiri bisa. Tapi kalau pakai domba pasar 1 bulan ini kita tidak dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya bobotnya 13 kilo ya, nanti 1 bulan itu akan 13 kilo tetap. Atau malah kurang dari 13 kilo. Karena dikasih ampas tahu, dikasih selapel yang dikasih air. Ketemu mafia ya. Iya. saya kemarin itu kalau Jember itu jujur sampai 2019 Pak. Masih belum main-main. 2019 Bondowoso sudah mulai main. 2019. 2020 itu Jember mulai. Saya 2020 karena saya masih percaya dengan teman-teman. Saya dikirimi sekitar 900-an ekor Pak. Itu rugi saya hampir 200 juta. Karena domba yang dikirimkan itu semuanya dicekoli semua. 1 minggu saya timbang itu. Nah domba itu Susun. Pak. Susunnya banyak. Waduh. Kalau domba besar susun 4 kilo pantas misalnya 25 kilo. Ini domba 13 kilo, 15 kilo. Susunya 3 kilo. Nah kapasitas rumah berapa? Pakai 20% Pak. 20% berarti itu berarti kosong rumah ini kan. Kalau kosong berarti mati kan. Iya, iya. Begitu. Jadi kalau saya tidak pernah, makanya kalau di kandang sini itu kok mahal ya. Coba nanti dilihat dagingnya, pasti akan beda. Jadi kalau dipotong, ini promosi Pak. Enggak apa-apa, Pak. Iya, betul. Saya marketingnya nanti. Karena 20 kilo itu dengan kondisi normal Pak, sama-sama 20 kilo dari pasar. Saya kalau sate bisa jadi 400 tusuk. Tapi kalau dari pasar dengan berat sama itu sekitar 280, 300 nggak ngangkat. Kemudian jadi ketika dibakar itu lebih mengembang.
Kalau saya kan bisanya makan sama mengamati, tapi katanya yang bakar itu begitu. Kemudian rasanya ya sama dengan Pak Dr. Hasan tadi, gurih Pak. Ya. Belum. Kalau sudah ada, percaya saya. Sudah lagi aturan dahar, disiapkan untuk sate. Ada kambing sini saya Pak. Nanti bisa dirasakan. Iya, iya. Jadi kemarin yang sudah berkunjung ke sini itu saya kaget juga. Karena menurut saya sebenarnya saya kalau di perbankan ya alhamdulillah kan ya. Tapi kemarin sih juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang saya pikir paham juga. Akhirnya karena tidak ada solusi lain yang bisa saya lakukan dari dana kita juga tidak ini. Gimana kalau kur itu boleh nggak sah apa enggak gitu. Kalau misalnya kita ada yang udah jalankan karena alternatif sudah ada. Nah itu alhamdulillah itu saya jalankan dan BNI yang memfasilitasi. Jadi peternak, tapi semuanya kita kontrol. Nanti peternak dapat kucuran kredit dari BNI, kemudian bibit kita yang masuk, kemudian hasil panen kita yang ambil, termasuk pakan. Gitu. Dan itu pun ternyata tidak mudah, karena tanpa jaminannya itu domba yang dipelihara. Itu dombanya dijual. Ketika domba dijual, karena saya sudah MOU dengan pihak perbankan, yang mengembalikan ke saya. Intinya begitu. Nah ini tidak mudah, makanya nanti ketika ini dibangun 3 pilar kemudian dengan peternak ini, memang harus kuat di fasilitator pengawasan Pak, kontrolnya itu harus kuat betul. Karena ketika di lapangan berbeda Pak, kalau mau nggak harus laporan polisi gitu. Nggak bisa Pak kalau nangis ibunya nangis, itu nggak bisa. Saya balik-balik lagi. Jadi jujur Pak ada mereka gitu. Iya. Untuk dimakan. Mungkin ini di era sekarang ya Pak, kalau kur itu memang seperti itu ya Pak, jadi ngongsro, jadi peternak itu ngoyo Pak untuk bisa membayar kur itu. Nah era sekarang itu sudah ada KUB ya Pak ya, KUB yang diterbitkan oleh desa, cukup desa aja, bukan koperasi tapi kelompok usaha desa bisa maju. Nah itu lebih mudah penyalurannya, lebih mudah untuk langsurnya karena memang berhubungan dengan desa itu sendiri. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab moral Pak, karena di desanya masing-masing yang namanya KUB. Jadi misalnya nanti di desa Gumuk Mas itu ada beberapa KUB. Gitu. Di desa-desa itu ada berapa titik, beberapa titik KUB. Dan KUB itu sekarang sudah didanai oleh BI. Jadi BI langsung. Nah, ini sekarang lagi kayak kebetulan saya di perbankan Pak. Saya sebelum ini saya di perbankan sekitar 20 tahunan saya di perbankan. Saya di Bank Niaga Surabaya cabang Tunjungan Pak. Saya di Bank itu terakhir saya di Bank Bali Pak, Bank Permata. Nah, saya di perbankan itu sekitar 20 tahunan. Setelah di perbankan saya di penukaran uang asing. Setelah itu ya banyak sih beberapa usaha saya, ada Garden Collection, ada Resto 25 juga, terus di Agen Pos, di Umroh juga. Jadi ada beberapa usaha saya sebelum ini. Dengan adanya pandemi ini semua kan berubah wajah ya Pak ya, apapun itu. Yang penting bisa jalan gitu. Yang jalan insya Allah sekarang di inkubator itu sama di kuliner Pak, di catering. Jadi, itu masih jalan sampai saat ini. Jadi artinya informasi penting dari perbankan kami masih dapat. Hal-hal yang termudah untuk kelompok-kelompok usaha yang ada di desa-desa itu bisa difasilitasi oleh KUB. KUB itu izinnya itu cukup kepala desa, hanya izinnya dari kepala desa. Jadi akhirnya akan menjadi tanggung renteng karena di kepala desanya yang di KUB itu penanggung jawabnya kepala
masalah itu. Jadi artinya lebih apa ya Pak ya, tanggung jawab moralnya lebih main di sana gitu loh. Ya peternaknya, kepala desa akhirnya kan menjadi penyemangat ya Pak ya. Dengan kita mempunyai tanggung jawab ke dekat orang desa itu kan, informasi jelek di satu desa kan bisa menjadi satu ya menyebar suatu ini gitu loh. Jadi artinya akan lebih apa pertanggungjawabannya itu lebih settle gitu loh Pak. Jadi dia lebih punya tanggung jawab moral, intinya seperti itu sih. Jadi untuk kedepannya mungkin ya harus ada KUP dan itu yang diperhatikan sekarang dengan BI, karena BI akan mengikuti perkembangan desa, bisa membiayai itu. Ada 3 desa di sini, saya lupa, Klungkung sama mana gitu. Jadi ada 3 desa yang sudah KUB-nya itu dibiayai. Jadi untuk seterusnya mungkin semua desa bisa sekabupaten Jember gitu. Makanya saya inginnya semua pemberdayaan ini betul-betul diterapkan di semua desa. Ada 250 desa, entah itu yang mana dulu monggo gitu. Jadi kita kalau itu bisa serentak ada perwakilan di setiap desa itu lebih bagus gitu. Maka itu akan menjadi pilot project dalam peternakan kambing dan domba ini. Jadi kita memang ya harus serius, sama-sama serius. Kita sebagai misalnya nanti di yayasan 3 farm itu nggak hanya ini ya Pak ya, nggak hanya sebagai pengawas, sebagai di belakang meja, nggak seperti itu, tapi kita harus terjun dan bagaimana kita harus benar-benar mendampingi gitu Pak. Gitu, seperti itu sih. Meskipun kita sebagai pendiri atau pengurus atau apapun itu, jadi kita nggak duduk manis di belakang meja hanya pegang pulpen gitu, enggak gitu. Jadi kita memang benar-benar kalau memang ingin memberdayakan masyarakat dimanapun ya kita harus memunculkan masyarakat itu bagaimana supaya bisa sukses sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh tadi gitu. Jadi insya Allah kalau kita itu berjamaah dalam memberdayakan desa, insya Allah dengan sendirinya itu akan bermunculan di mana-mana gitu. Dan itu akan tercapai lebih mudah. Bisa jadi rekomendasi gitu. Ya, alhamdulillah yang sudah kita jalankan itu dengan BNI, dengan BTN, kemudian kalau Amitra itu dunia asal. Ini semuanya juga dengan polanya ya karena mereka tahunya GMF yang bergerak ya harus jabunannya ke GMF dulu. Jadi peternak jabunannya dengan domba. Makanya ketika di lapangan yang terjadi itu kita sangat ketat. Kalau misalnya udah masuk kemudian gagal itu saya tidak akan kasih lagi. Karena saya khawatir nanti sampai ke 2 kali itu baru kita kembalikan ke beban BNI. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu. Makanya kalau sistem begitu kadang kita yang jelek. Sudah di teman saya ya Pak, melalui teman saya itu sudah 500 juta Pak di Bondowoso tapi. Jadi di Bondowoso itu besarnya itu ya dari BNI sampai mengeluarkan sampai 500 juta untuk peternak. Satu orang. Iya. Satu kuping. Oh enggak satu kuping Pak. Artinya yang sudah digelontorkan sementara ini. Itu sudah 500 dan sudah. Nah ini juga bisa jadi salah satu referensi alternatif juga. Nanti bisa ini sebenarnya dengan investor aja sebenarnya saya pikir cukup kalau konsepnya kita betul. Ya terus terang memang kalau yang di sini yang jadi investor banyak. Nah, ya itu Pak, seperti yang saya sampaikan awal, kalau investor itu akan yang kaya makin kaya, yang kita ya tetap jadi pekerja Pak. Nah, tapi nanti konsepnya harus kita ngasih pemahaman betul, jadi kerjasamanya bagaimana. Kalau investor saya mungkin tidak akan banyak, kita yang minta sayangnya lebih tinggi. Jadi kita kalau nggak mau ya kita nggak apa-apa. Jadi kalau kita di angka 70%, kemudian ya kalau di rata-rata mereka lebih mending di peternakan daripada deposito gitu. Itu kayaknya begitu. Ini aja kemarin yang sapi korban ya.
sampai saya lempar ke teman. Tapi nanti saya harus bisa ngawasi. Itu nilainya di atas 1. Orang Jakarta itu, orang teman-teman Jakarta itu yang sudah mulai pensiun gitu, lagi BUMN gitu, itu yang masih aman gitu. Ya alhamdulillah di yang saya lihatkan ke teman-teman itu aman. Padahal saya bilang Pak untungnya ini sedikit, artinya kemarin hanya 1,9% kalau di rata-rata dalam 1 bulan gitu. Kemudian pertanyaan saya tanya, enak nggak dengan sistem begini? Karena kan bayarnya pada saat panen gitu. Oh iya Pak, tidak apa-apa diteruskan. Jadi beberapa mitra saya itu juga ada yang dari investor Pak. Nah cuma nanti kalau misalnya ada 3 pilar ini mungkin ya saya tawarkan yang 3 pilar gitu. Karena saya tidak mau menerima mereka itu tidak salah gitu. Tapi kalau menerima mereka jangkauan kita terlalu pusing Pak ngatur gitu ya. Ngatur orang itu pusing sebenarnya. Jadi dengan saya punya usaha sendiri, kemudian itu saya mending sudah melihara sendiri, saya yang beli barangnya, kemudian kalau misalnya mau bibit silakan ambil bibit ke saya kelolaan gitu. Nah karena nanti akan ada fasilitator yang banyak gitu, dan itu juga butuh biaya gitu. Kemudian kompleks sekali persoalan di lapangan. Jadi peternak itu ada yang ada yang pinter, ada yang keminter gitu ya. Ada yang dikandani malah ngandani gitu. Nah, banyak ya. Sudah biasa begini Pak. Sudah biasa begini. Kadang-kadang yang paling dulu itu pernah yang di BTN Pak. Saya dapat CSR dari pusat, BTN pusat. Itu hampir sekitar 1 M Pak. Dari angka 5 itu Pak, saya tidak mau. Waktu itu 15 Pak. Mau diturunkan 15, akhirnya ditaruh ke PNM. Saya bilang, saya belum pernah seperti ini loh, Pak, harusnya datang Pak ke sini, itu udah bagus, ambil 5M. Ini kotornya bagus banyak. Nah, kalau misalnya saya tidak kembalikan, saya berani ambil. Tapi kalau di situ masih ada hitung-hitungannya, saya itu dengan kemampuan saya. Karena siapa yang nanti di penggal lehernya? Saya Pak. Tadinya jauh dari Jakarta itu, betul 1M. Nah, yang pertama itu peternak yang kita bina itu pelihara 2 Pak Teguh kan tidak boleh pelihara domba lain. Kalau waktu itu karena kita tidak bisa pelihara 2 punya sendiri dengan punyanya CSN-nya BTN. Jadi pakan yang kita berikan ke kandang dia itu masuk ke peternaknya sendiri. Itu jadi kalaupun tidak dijual. Nah kita punya standar. Jadi hitung-hitungannya apa? Termasuk FCR, TMR dan macam-macam gitu. Kalau misalnya FCR sekian, berarti ini ada pakan yang di curang gitu ya. Itu ketemu Pak, pasti ketemu. Kita punya standar. Oh FCR-nya pakan kita itu tidak lebih antara 10 sampai 11 gitu ya. Ya sudah di situ. Kalau tiba-tiba FCR-nya 20, ini pasti nyeleweng gitu ya. Itu nggak ngaku waktu itu. Jadi kejadian Pak begitu. Nah yang ngaku anaknya ini ya. Jadi anak jual, ternyata yang di BTN ini untungnya cuma 300.000, yang di kandangnya dia untungnya banyak. Bagi saya tidak masalah dia terus sedikit, tapi kan saya sebagai yang mendampingi kecewa Pak. Kan saya laporkan, saya laporkan ke BTN, Pak Agus labanya 300.000, malah dari kementerian datang, Pak Agus labanya kok 500.000, kemudian saya gitu Pak. Ini berarti Pak Agus yang beruntungnya banyak. Padahal real bisa dicek Bu, real di lapangan seperti apa. Nah akhirnya yang begitu saya berhentikan, saya tidak lanjut saya kasih. Tapi ketika tidak saya kasih, di area itu ramai Pak. Pak Agus ya belum bayar hasil panen, padahal mereka yang karena apa? Salah itu kalau banyak orang. Saya waktu diundang di Pendopo Pak tahun 2019 itu, saya menyampaikan itu. Saya ditunjuk sama peternak itu. Pak Agus enak untuk ini di forum Pak, tapi saya menyadari karena forum begitu kan tidak semuanya akademik gitu ya. Jadi ada yang peternak bawah itu yang masuk ke situ. Agus ini untuk makan, untuk bibit, padahal saya bingung kalau mau jual bibit itu harga berapa. Kemudian untuk saya tidak bikin kandang, nggak betul-betul, padahal dia rugi dia, tidak kita itu. Kalau dia rugi kita kasih 500.000 untuk sebagai pengganti. Nah saya punya cadangan-cadangan itu untuk menyemangati gitu. Nah makanya saya tidak begitu bersemangat untuk menambah populasi. Kalau misalnya ada yang berpikir 3 pilar itu ke sana, saya ikut dukung nggak apa-apa. Atau mungkin lebih keras untuk mengatur itu. Nah, ini di forum seperti itu, forum
ada dari UNER datang, dari Poltek datang, dari saya ditonjok begitu. Ya kemarin abang giring sebenarnya. Padahal data saya nggak lengkap gitu. Nah cuma kebetulan ada kelompok-kelompok tanah itu yang juga hadir. Nah saya tanya, saya nggak bisa. Ada Pak, waktu itu ada Bu Sari datang ke Pak Nur. Pak Nur, untuk kamu buatkan, dia bilang untuk Pak, katanya itu. Jadi kan 10 dari 1 gitu ya. Nah ini kan masih dimaklumi, tapi sampai rumah saya nggak bisa tidur. Ini ada bupati juga. Ya Pak Gus. Iya. Kemitraan Pak Agus saat ini karena di dalam, apakah di sini sudah dijalankan sistem controlling CCTV connector server? Yang belum Pak. Oh belum Pak. Yang belum. Iya. Jadi kemarin itu saya kerjasama. Ini 3 pilar menurut saya harus, toh biayanya nggak mahal. Betul. Jadi CCTV connector center, siapa yang masuk di kandang itu, jam ini ketemu dan langsung terbaca. Pakan dimakani atau tidak 24 jam dalam 30, umpama kambing 6 bulan. 6 bulan per daily, per weekly, per yearly, monthly, itu akan terekam. Siapa yang makani, bahkan di CCTV server, nanti ini masuk di server akan terbaca. Hari ini makannya berapa kilo, berapa gram, ketemu langsung dibaca dari server, masuk di aplikasi blockchain-nya langsung dihitung. Biayanya murah itu. Tidak sampai 50 juta. Memanfaatkan teknologi. Tidak sampai 50 juta bisa mengcover 100 kandang. Kalau 1000 kandang hanya butuh 250 juta, cukup dikontrol 1 orang plus 1 analisis tentang akunting, ahli akunting, data itu langsung masuk tercover. Ini pakannya kurang, langsung ditegur, CCTV-nya ngomong hari ini. Pakanmu hari ini kurang 1 kilo. Pakanmu hari ini lebih 1 kilo. Nirkabel, langsung live. Murah kok, servernya murah. Tinggal jual rumput. Jadi memang sayang di Ngingu itu, saya kekurangan bibit. Bibitnya telat karena iya, setelah mau saya turunkan di Jember yang daftar ribuan, saya sama Kiai Imam ini dobrak-abrik masyarakat, stres ya. Digugat masyarakat, kebetulan di NU, saya berikan di LPNU, ya saya dikomplain pondok pesantren, ya banyak. Bibitnya ternyata bibitnya itu sulit nggak. Yang daftar ternyata ribuan, karena yang ngomong saat itu ketua PBNU share masuk, saya PBNU, saya bawalah ke Jember, Banyuwangi yang daftar ribuan. Prosesnya persis dengan Pak Agus ini sama. Pasar Pak. Iya. Pasar. Makanya kalau buka kemitraan itu Pak dengan lembaga keuangan, investor pun itu saya batasi. Saya paling 30. Ini promo sistem nih Pak. Bukan, saya nggak punya promonya. Saya bukan belajar di Ngingu, yang punya Ngingu. Bukan. Tapi itu bisa ya Pak. Bisa dibeli programmernya. Kebetulan saya underground di bidang IT dan itu salah satu bidang saya. Tapi saya nggak punya aplikasinya, tapi itu bisa dibuat mudah. Alatnya mudah kok, beli banyak. IT tidak begitu saya pakai. Oh. Nah ini kalau ditambah itu, yakin kepencurian dan mati meninggal kapan jamnya ketemu. Temenan mati mandak ono ya. Iya, akan ketemu karena yang masuk kandang kan terekam. Jadi radius kandang CCTV kan dibagi 3. Satu CCTV di dalam kandang itu ada 4, yang di atasnya 1. Siapa yang masuk terbaca di situ. Jam berapa, detik berapa terbaca, langsung terekod. Itu yang di kandang mitra. Di kandang mitra di sini di semua. Kalau di sini CCTV biasa, Pak. Kata pakai CCTV biasa. Oh, CCTV biasa, tapi kan belum terkoneksi server ya. Yang belum teredukasi terbaca. Nah, nanti bisa ditambah ke level itu. 23 CCTV. Itu saya bersekitar berapa? 35 waktu itu. Iya, memang Lebih murah dengan 50. jadi CCTV yang biasa kan mahal. Kalau ini kan CCTV Cinaan, langsung koneksi delay dari HP, kapan melihat hanya ya 50.000, 100.000 lah satu CCTV. Jadi nggak perlu pakai kabel. CCTV itu langsung dicop di listrik, masuk di server kita. Itu murah, Cinaan, produknya Cina. Bisa pakai itu. Cuman ini saya belajar di Ngingu. Di Ngingu mau apa itu? Di farmnya NU, sebenarnya bukan milik NU itu. Hanya karena masyarakat NU banyak dijual ke NU, ke Muhammadiyah dijual ke itu. Tolong ya. Iya. Tolong itu didetailkan gitu ya. Karena kan saya lagi bangun kandang besar di Bakusari. Kurang lebih sampai 2 hektar lah. Itu nanti ini karena orangnya punya duit. Nah, bisa pakai sistem ini. Ajukan itu bisa. Iya, diajukan.
Jadi pilot project ini Pak. Iya. Trial. Yang beli bukan 3 miliar, orang yang ini tanahnya kosong, ya. Saya suruh nanam rumput buat kandang pelihara kambing. Nah, itu dengan modalnya sekali butuh berapa? Nah, itu kalau jenengan masih ada koneksi dengan orang itu dibuatkan sekali. Nanti programmernya saya hubungi, siapa tahu bisa Nah, nanti Detailnya. kalau kasarnya bisa disewa. ditaruh di kandang saya di Pak Kusari itu cocok. Nah, 3 pilar kan tinggal nginceng putih cukup orang. Iya. Jajal rumput Pak. Ngingu itu tertarik karena ada fasilitas itu sehingga investor aman. Karena investor bisa ngamati kapanpun, bisa merekam siapapun dengan data sendiri, menganalisa data sendiri. Sehingga investor tidak dirugikan sama sekali. Kapan mati? Iya, kambingku memang mati. Matinya karena tidak dikasih makan, atau telat makan, atau kelebihan makan, ketemu. Nah, dari sini dibutuhkan. Sehingga semua kasus itu terekod secara database digitalnya ada. Itu ditambah sudah jalan. Betul, saat ini menjalankan tambak. Semua tambak ikan itu ketemu di situ. Semua tambak ikan, bahkan ikan di dalamnya itu tinggal berapa biji ketemu. Dan pembesarannya per minggu berapa gram ketemu. Langsung detail, nanti panen menghasilkan sekian. Dan ini langsung investor tahu. Ini CCTV ini di-share nih lo linkku. Kamu ngikutin juga, kamu investor dikasih. Nah, di sini akan terjadi kolaborasi yang luar biasa antara investor, pengelola, yang sehingga peternak atau pemelihara itu benar-benar nggak berkutik. Tambah kan sudah ada pakai anjing. Sudah nggak pakai anjing, pakai CCTV ini. Namanya CCTV connector ya. CCTV connector ke server. Nggak pakai ini. Sekarang yang pakai tambak. Sama ternak-ternak miliknya Prabowo pasti itu. Ada semua itu. Karena saya miliknya Pak Haji Endi yang berapa ribu hektar yang sana itu, yang rencananya kan pakai itu juga. Kan di Bondowoso mau bikin itu sebelum jadi itu sapi. Berapa ribu hektar gitu loh. Iya. Karena sudah tahu dalam proses ini. Milik pribadi tapi itu. Iya. Kalau di IT saya memang masih lemah. Ini perlu sehingga itu akan benar-benar investor semuanya terayomi lah. Calon pembeli juga. Pembeli dan pakan pun 1 gram pun nggak ada yang hilang dari situ. Dia keluar dari situ nggak akan kelihatan. Jadi yang bisa ditaruh di titik-titik. Betul, di titik tertentu. Pakan, makanin, semua ini akan di zoom kelihatan itu makannya berapa. Nah, sampai ke tingkat analisisnya sapi yang tidak makan itu yang mana berarti nggak sehat, itu langsung didatangkan dokternya. Sampai seperti itu saya belajarnya. Saya pun tertarik di sana karena ya melihat kok canggihnya begini, ternyata murah alatnya. Gitu. Kira-kira itu bagus ya. Menarik. Ini saya tidak lanjut ya harus. Karena sebenarnya ini CCTV yang kita pakai ya masih seperti itu. CCTV yang untuk melihat biasa aja ya. Kontrol itu ya. Masih di kandang atau tidur-tiduran gitu aja. Belum by analisis data ya, belum ya. Belum. Nah, ini kemudian juga usaha kurban kita ini juga sebenarnya yang paling menarik itu dengan IT. Iya. Ini contohnya kurban itu rumah zakat itu 1 bulan pada saat itu ada itu bisa 50.000 ekor, 25.000 ekor yang dipotong. Mereka jualnya pakai apa? Pakai IT. Jadi ditawarkan secara medsos. Jadi ada aplikasi. Kalau sistem penjualan itu saya ada. Karena saya per bulan itu daging yang dari Australia, saya membantu di sini. Saya hanya membangun sistem, saya dapat royalti sebagian 10%. Ekspor yang dari Australia itu sebagian sistemnya saya bikin. Itu sama biaya berapa Pak? Kalau misalnya kalau marketingnya agak mahal. Karena set engine marketing itu lumayan mahal. Lumayan mahal lah kalau set engine marketing. Dulu kemarin yang saya pelajari juga ada sebagai kurbannya yang punya Mayu Farm itu kan juga pakai digital marketing gitu. Itu pemasaran juga tinggi Pak. Kalau saya kan masih ngesuk ya. Jadi ada rumah zakat kemudian pesan sekian ratus ekor itu yang kita tampung. Padahal rumah zakat jualnya itu jauh Pak. 1 juta gitu ya. Iya. Ini bisa jual 1,8. Betul. Jadi kita hilang di situ. Nah kemudian dompet duafa. Saya 2 tahun yang lalu dompet duafa itu saya ambil 1.000 ekor. Kita kontak 1.000 ekor. Itu dari harga 1.200.000
mereka bisa 2 juta jualnya. Nah ini yang memang kita tidak kuasai, itu bisa 50.000. Sini Pak Agus di sana di kantor tinggal 1 pasang server digital marketing internasional datang sendiri. Bagi saya nggak terlalu susah itu. Ya, Itu hanya investasi. Apalagi bagus, kualitas dagingnya ketemu juga. Ketemu juga di situ, analisanya masuk lebih cepat. Nanti kan untungnya di itu Pak. Iya. Jadi banyak pengalaman Ya silaturahmi digabung. Memang harus begitu kolaborasi. Jadi mungkin saya paham di domba, tapi Pak Imron pahamnya di digital. Karena ini tinggal digabung. Nanti belajar digital, Pak Imron juga belajar domba. Suka belajar, macam ngikutin materinya domba ini saya. Jadi kalau misalnya kita lihat di YouTube itu kayaknya mereka itu promonya sudah luar biasa, menyesatkan ya kan Pak? Iya betul. Nah, kemudian yang paham dengan domba tidak ada yang mau bikin seperti itu. Ini yang saya. Termasuk saya Pak. Karena takut dosanya itu. Atau saat ini marketingnya dikelola orang atau Pak sendiri? Nah ini masih sendiri Pak. Ini ada Mas Romi. Ya nanti 3 pilar membentuk sistem pemasaran itu boleh juga. Cuman itu bisa harus dibuat juga. Di 3 pilar dibuat itu akan lebih menarik. Nah ini nanti kita akan bikin sendiri juga Pak. Kalau di GMF itu. Iya. Lebih banyak lagi tuh Pak Imron. Haji. Ya ini luar biasa gitu teman hari ini. Nanti kalau saya siapa Pak Teguh kalau misalnya dijadikan apa ya saya tak mengabdi gitu ya. Kalau kolaborasi orang-orang hebat seperti ini saya yakin bagus hasilnya. Yakin bagus. Nanti pikirannya kan bocoran Pak. Kita berpikirnya bukan bisnis. Iya. Saya dulu pernah mau bikin kayak foundation gitu kan. Tapi ternyata memang butuh pemikiran dari banyak orang gitu. Yang kayaknya wah ini saya nggak sanggup kayaknya kalau saya berani sendiri. Betul. Jadi masih menunggu ide dari teman-teman gitu kan. Nah kemarin dengan sejalan dengan apa yang saya kerjakan yang disampaikan Pak Teguh, makanya saya tidak berpikir panjang atau telepon ya sudah Pak saya ikut. Gitu. Saya tidak, kalau di bisnis itu kan sebenarnya tidak ada kompetitor Pak. Mau peternak buahnya pun itu bukan kompetitor. Iya. Kalau orang awam itu kalau melihatnya kan biasanya saya menggabungkan dengan teman-teman ada di Malang itu ada Tristan Dr. Hewana di situ kan juga punya peternakan, ada Mas Didi itu ya juga punya itu. Tapi kayak saya gabungkan di sini itu yang dari luar Pak itu kompetitor kok bisa dimasukkan ke GMF kalau enggak khawatir nanti gitu. Bagi saya mereka itu kolaborasi. Kalau saya saudara Pak. Jadi kita saudara betul. Akan berkolaborasi, saling melengkapi. Dan saya yakin Pak Teguh tidak akan beli ke sana, pasti beli ke saya. Beli ke saya. Iya betul itu. Emosional. Iya. Betul. Tidak akan coba-coba lah. Kalau kita pun juga bikin harga juga tidak akan coba-coba. Iya. Kalau sudah biasanya pelanggan itu ya masa mau kita ambil tinggi kan kita juga berpikir kadang lagi mau dijual lagi Pak. Kadang sudah jual murah pun itu kadang mikir ini nggak kemahalan tadi. Kadang begitu. Kayak bonus cepet. Kadang-kadang gitu kayak Pak Sunun Pak Haji Zubar udah Haji saya kebetulan ada kegiatan dari rumah zakat ini pun dipotong di Gummas ini 15 ekor kalau dengan sudah gitu ada kan kita begitu karena saya mikirnya wah ini kayaknya saya kulaan padahal saya kulaannya mahal memang gitu ya jualnya mahal aja domba 15 ekor saya kirim ke Pak Haji Zubar ya mungkin begitu karena kita sudah lama jadi mitra Pak Zubar. Ya, kembali katanya Pak Darsan tadi Pak, integritas harus dibangun. Jadi itu mungkin gambaran kalau dibikin menjanjikan, tapi di situ memang ada liku-liku. Monggo kalau misalnya mau kita pelajari bareng-bareng kita diskusi. Karena setiap persoalan di kandang itu dengan kandang saya juga tidak sama sebenarnya. Beda. Saya bisa aja belajar dengan Pak Darsan, Pak Darsan punya punya kandang sendiri ya. Kasus begini dan saya bisa begini. Kemudian saya gabungkan. Karena dulu ketika saya keluar, saya dari peternakan, Pak. Saya keluar dari kampus itu tahun 2000 saya coba berani untuk ngajari peternak gitu. Nah, ayam itu saya tidak paham. Karena yang saya pegang waktu itu ruminansia.
saya di bio itu yang saya putar yang saya umpah itu pakan dengan ruminansia, rumahnya sapi, rumahnya kerbau. Gitu. Turun-turun karena penjurusan dulu. Turun-turun saya harus mengolah ayam. Nah, ayam itu kalau di kampus itu ada kesehatan ternak namanya. Itu hanya 2 semester. Hanya penjelasan lah. Kalau Gumboro ini begini. ND itu sakitnya kasus di situ begini. Kan tidak tahu secara prakteknya. Karena kan punya praktek 2 lembar makanya. Kita nggak bisa lihat ya. Teman-teman praktek saya teman-teman di belakang ya begitu. Kalian nggak paham. Nah, ketika di lapangan ya seperti saya paham itu. Jadi ada saya masih ingat di mana di Brenden itu telur sakit ayamnya bekas. Kalau mencirinya kok sepertinya Gumboro gitu. Saya tidak bisa bedah lagi. Untuk meyakinkan harus di bedah bangkai itu. Bapak sudah biasa bedah bangkai biasa sudah pernah kalau terlalu lama itu. Medion yang ajar kalau tidak begitu sakit. Oh sudah Pak. Coba Pak di bedah Pak. Ini kayaknya Gumboro. Mana kalau daerah kan mereka tidak paham padahal sudah lakukan. Coba dicari bursanya. Saya tidak tahu bursa itu apa Pak. Dipotong. Kalau saya melihatnya dulu, saya potongnya karena pangkal ekor. Saya potong dari atas. Padahal dari bawah gitu. Ini saya kok nggak ketemu dari bursa itu kan di situ dasarnya kan pangkal ekor. Tapi di apa punggung. Nah ketika dibedah, kemudian saya melihat bursanya ternyata bengkak. Baru tahu bursanya bengkak Pak. Padahal saya baru tahu itu kalau bursa. Intinya peternak itu pintar Pak. Iya. Kita diajari untuk lebih pintar teori. Oh iya ya. Setelah itu baru kita berani ngomong. Besoknya ganti saya yang udah. Padahal belajar peternak di peternak. Makanya nanti teknis-teknis itu kadang tidak terungkap di apa yang saya kerjakan. Jadi sebenarnya ilmu kita terbatas gitu. Masing-masing punya keunggulan dan saya juga tidak sepenuhnya bisa di sini, saya tetap butuh diskusi. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu itu sebenarnya saya juga pengen ada gol balik di kita itu seperti begini gitu. Jadi saya nanti baru saya evaluasi berikutnya ganti apa yang disampaikan peternak ini saya sampaikan gitu. Sepertinya saya yang melakukan Pak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Nanti kalau misalnya ini sudah selesai, apa ditutup, monggo nanti ke aturan kalau saya kenal itu. Maka olahan sate seadanya gitu. Mudah-mudahan cocok nanti. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa ulasannya sehingga orang-orang yang hadir di sini ini tambah wawasan, tambah semangat, bukan tambah muset. Dan ini juga tadi kan bahas masalah ternak. Jadi saya juga kesini membawa teman namanya Pak Haji Suparno. Itu yang saya ajak bagaimana nanti kita belajar limbahnya. Oke, jadi Pak Haji Suparno ini saya ajak belajar buat granul Pak. Tapi beliau belum tahu kalau mau saya ajak ke 3 pilar PAM, belum tahu. Baru tak kandhani, melu-melu gitu. Laku aku. Oleh bahan baku ning kono pakai semilodus itu. Itu biasa ini Mas. Jadi Bapak Hari sudah saya ajak membuat granul, bagaimana cara membuat granul itu dan kebutuhan pupuk karena beliau petani sehingga tahu kebutuhan pupuk itu berapa gitu. Nanti kita tinggal pendekatan kepada ahli pupuk supaya pupuk yang diminta kualitas. Nah itu kayak apa? Ya mungkin scannernya itu bisa hubungan sama Pak Imron gitu. Jadi kalau pupuk ini normalnya NPK itu harus begini lah, bahannya apa kurang apa lah, tinggal nambahin kan itu aja nanti. Kalau kandang dari Pak Agus ini kurang ininya, kalau kandang dari sana kurang ininya, itu kan secara ilmiah kan sekarang bisa dipelajari. Ini masalah. Nah, ini karena yang itu ahli mikrobiologi itu maksud saya seperti itu. Jadi yang saya ajak ini komplit itu dalam rangka pilar-pilarnya ini kuat gitu loh. Jadi pilar-pilarnya ini kuat. Jadi yang saya kan sering ditanya teman karena gini, saya mohon maaf, pikiran saya kan bukan peternakan bagus ya. Jadi orang kita itu neng gini peternakan ngarit gak goda kan gitu. Ya. Ya, tapi kalau kita itu kan tenanan karena boloku akeh gitu. Alhamdulillah karena bolonya banyak tadi itu kayak peternak sungguhan. Betul. Jadi ditanya urusan peternakan mungkin mama ujian tuh ya nilainya enggak 6 lah. Paling enggak ya 6,5 atau 7 gitu. Itu jawabnya itu masih oke. Berarti hitung-hitungan. Kalau Pak Agus 2,5 saya estimasikan 3 sampai 4 tahun bisa 50. Artinya
andaikan kita 6 tahun itu kan bisa umroh semua gitu ya. Dan waktu 10 tahun tuh habis lah, sisanya dijual untuk wakaf kan bisa itu. Gitu. Jadi namanya ke sana lah. Sekarang kalau yang seperti diceritakan Bu Darwiyati tadi itu lain-lain. Karena kita tidak membentuk kelompok peternak. Jadi 3 pilar PAM tidak membentuk kelompok peternak, tapi membentuk kelompok investor. Investor ya. Nah, ada pun investor tunggal karena teman-teman saya yang berduit seperti yang disampaikan Pak Darsan tadi, ini Pak Teguh sawahku 5 hektar. Nyok, duitnya saat ini kelolanan. Ini caramu. Aslinya juga mikir. Ini kalau CCTV-nya lain hari itu saya dikira ngakali. Iya. Itu saya juga berpikir ke sana. Gitu. Tapi bicaranya ya CCTV ini kabel karena rumahnya Jember, kandangnya di Pakusari. Gitu. Itu kan ada solusi. Jadi yang investor-investor tunggal seperti yang disampaikan oleh Pak Darsan tadi, itu bonusnya bagi 3 pilar. Karena mungkin presentasinya tidak 40, Pak. Bisa kita 35 atau itu ke investor, lebih banyak ke yayasan. Karena yayasan harus banyak bangun infrastruktur untuk keamanan modalnya tadi itu. Jadi kalau tidak banyak bangun infrastruktur di situ, bisa jadi kandangnya itu bisa kukut seperti milik teman saya 35 ekor sapi itu. Jadi Kandang-kandangnya Hilang. nah, terus berikutnya Terjual. ini saya lanjutkan, kalau yayasan berdiri ini insya Allah PR bagi Pak Agus akan banyak itu mendidik fasilitator dan peternak sebelum di lapangan itu jalan. Nah ini kita harus melalui pengiriman ke sini lah. Pengiriman juga biayanya investor, peternak sama fasilitator itu supaya apa? Mengubah mindset. Karena mengubah mindset itu pekerjaan yang paling sulit sekali, apalagi yang bicara orang seperti saya. Aku wis kawaan ning wedhus ya, sampean sih atene marai aku. Ya itu kan. Tapi kalau dibawa ke sini tahu kambing seperti itu kan sudah musrah duluan gitu. Oh iya iki lebih bagus daripada saya kan gitu. Tapi kalau saya yang bicara merasa dia lebih bagus daripada saya, itu masalahnya. Jadi di sini kan sudah ada lembaga pelatihannya resmi. Nanti yayasan juga, oh ini perlu diarahkan ke sini untuk seperti bapak-bapak datang ke sini kan pikirannya juga menjadi apa ya, ngono aku ya pengen kan gitu ya. Mereka juga seperti saya pengen jadi peternak yang besar gitu. Nah, berikutnya ini karena sudah siang, ya saya sama Pak Darsan itu sebagai inisiator gitu ya. Nanti umpama karena di kebutuhan yayasan itu orangnya nggak banyak. Ya, dari yang hadir ini umpama tidak masuk gitu ya, itu jangan putus asa karena yayasan akan butuh mitra-mitra yang handal di lapangan, mulai dari fasilitator maupun membangun infrastrukturnya gitu ya. Jadi cuma kalau tidak masuk di yayasan tugasnya tunggal, misalkan bangun infrastruktur ya infrastruktur saja, fasilitator misalkan mendidik fasilitator ya fasilitator saja. Tapi kalau di yayasan mikirnya A sampai Z kan gitu. Jadi karena ini takutnya nanti banyak yang punya acara terus tidak gayeng karena ini juga luhur, perjalanan sini Jember juga tidak cukup 1 jam gitu ya. Itu ya mohon maaf nanti kalau setelah yayasan itu tertampang di akte notaris itu kok namanya tidak tercantum. Tapi mohon maaf jangan putus asa, terus berarti 3 pilar PAM tidak mau dengan saya, bukan begitu. Akan ditempatkan di posnya sesuai dengan kompetensinya, itu yang utama. Karena kebutuhan di 3 pilar PAM itu banyak personel, tapi di anggaran dasar yayasan itu menurut pakarnya ahlinya yayasan orangnya jangan banyak-banyak, lek rapat ben gak kakean keleng-kelan gitu ya. Itu. Tapi eksekusinya harus orang banyak yang jalankan kan itu, yang terlibat itu eksekusinya. Itu yang terus berikutnya siapapun yang terlibat di yayasan ini harus mau urunan selama yayasan belum punya sumber dana ini. Nah, tapi kalau tidak terlibat di yayasan malah dikasih dana kalau dibutuhkan pada saat kegiatannya. Ini yang
dianukan seperti itu. Bisa kita pahami Pak Bung ya. Nah ini karena waktu sudah siang, saya mohon maaf acara ini mungkin molor waktunya mulai dan molor waktunya penutupan. Jadi intinya kita sepakat yayasan kita dirikan, yayasan adalah nirlaba, pengurusnya nanti saya sama Pak Darsan yang karena inisiator yayasan Pak Darsan, sedangkan inisiator Tika Bila Farma itu saya Pak. Jadi biar nyambung, yang lain yang sudah menyatakan bersedia itu nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan yayasan, dan yayasan siapa yang tertera di dalam akta notaris itu semua kegiatan yayasan belum menghasilkan uang itu urunan, dan itu intinya ke sana. Kurang lebihnya saya maaf, dan kepada Bapak Haji Khalid Marzuki untuk menutup dengan doa supaya pertemuan ini manfaat dan barokah ila yaumil qiyamah. Dan dari saya saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar 3 kali agar semua dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. على هدينا يكفي على برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وآل بيته وصحبه أجمعين وعن كل بإنسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami berterima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, rahman, rahim dan karunia-Mu yang hingga saat ini kami nikmati ini ya Rabb. Karena rahmat-Mu pula kami berada di sini dan melaksanakan semua kegiatan dari awal hingga akhir dalam kondisi sehat walafiat dan penuh dengan rahmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi dan rahmati semua yang telah kami lakukan. Jadikanlah semua itu amal ibadah kami untuk mengharap ridho-Mu semata ya Allah. Dan jadikanlah semua yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk mengharap ridho-Mu dan cinta kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada-Mu lah kami bermunajat dan memohon. Untuk itu ya Allah, mohon lindungi kami semua yang hadir dan keluarga kami dari segala macam wabah penyakit, dari segala macam musibah dan bencana, dan mohon lindungi pula perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.